Sudah. Sudah jam besi lumayan. Tes, tes. Suara masih menggema kah? Sudah enggak jam besi? Enggak ya? Sudah bisa dimulai kah Bapak Ibu? Bisa. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Kota Surabaya, Bapak Dr. Arif Chandra Setiawan, SST MSI. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara rutin kita, Sharing Knowledge Antar Kita atau SKAK, dengan mengusung tema Belajar Menghitung RSE atau Relative Standard Error. Seperti yang kita ketahui, RSE atau Relative Standard Error adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur presisi suatu estimasi. RSE dihitung dengan membagi standar error dengan rata-rata dan dinyatakan sebagai persentase. Semakin kecil nilai RSE, semakin presisi estimasi tersebut. Memahami dan menghitung RSE sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang perstatistikan. Dengan mengetahui RSE, kita dapat membandingkan presisi berbagai estimasi, menilai keandalan hasil penelitian, dan juga membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Oleh karena itu, acara ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta tentang cara menghitung RSE. Pada kesempatan ini, kami beruntung dapat menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidang ini. Ibu Wahyuningsih, SST MEKK, seorang statistisi muda sekaligus Ketua Tim Hansos BPS Kota Surabaya. Kami yakin bahwa dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan sesi diskusi yang terbuka nanti, para peserta akan mendapatkan banyak manfaat dari acara ini. Rekan-rekan semua yang kami hormati, sebelum kita memulai acara inti, marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan dari Kepala BPS Kota Surabaya, serta berkenan membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Arif Chandra Setiawan, SST MSI, waktu dan ruang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, di siang hari ini kita diperkenankan atau kita juga diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat untuk belajar bersama dalam acara SKAK yang diselenggarakan oleh BPS Kota Surabaya. Semoga nantinya SKAK ini bisa memberi pencerahan terkait dengan relatif standar error yang tadi juga sudah Mbak Lucy sudah sampaikan seperti apa relatif standar error itu. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Semoga kita di hari akhir nanti kita diberi syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disebutkan relatif standar error, kenapa cara penghitungannya sedikit gitu ya. Atau juga kalau bahasa Indonesianya ada beberapa istilah gitu ya, kesalahan standar error atau mungkin juga kesalahan baku relatif. Itu juga bisa kita maknai atau kita definisikan bahwa
ada suatu kesalahan standar yang dinyatakan sebagian kecil atau sebagian besar nantinya, yang bisa diperkirakan atau ditampilkan sebagai eh, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kita melaksanakan suatu kegiatan yang pengambilannya itu, kegiatan pendataan itu pengambilannya secara sampel. Jadi sampel kita itu apakah sudah eh, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diestimasi nantinya hasil di lapangan itu, atau tidak. Kenapa saya bilang tidak? Kalau relatif standar errornya lebih besar daripada 50, bahkan standarnya sih sebenarnya 25% gitu ya. 25% itu nanti kita tidak bisa mengestimasi atau sembarangan untuk memberikan justifikasi atau memberikan kondisi-kondisi bahwa hasilnya sampel kita itu sudah bagus atau sudah bisa dipublish atau bagaimana. Nah, atau kita juga perlu kehati-hatian dalam menjustifikasi atau memberikan eh, informasi bahwa hasilnya kita di lapangan, misalkan kemarin Susnas, misalkan kemarin juga ada yang SWOT gitu ya, survei usaha tani atau apapun lah ya, itu perlu kita kehati-hatian jika lebih besar. Nah, nanti mungkin diajarin sama instrukturnya, alhamdulillah sudah ada yang instruktur kita atau yang the best of the best terkait dengan demografi nantinya gitu ya. Saya minta tolong untuk di kita semua diberi pencerahan terkait dengan kesalahan baku relatif ini atau relatif standar error ini. Kan informasinya RSE dalam bentuk persen. Nah, saya coba buka-buka publikasi. Beberapa publikasi yang di BPS itu ada yang lebih besar daripada 100% relatif standar errornya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kalau misalkan ada yang relatif standar errornya itu lebih kecil dari 10, artinya apa? Apakah iya kita langsung memberikan data itu kepada eh, OPD atau kepada eh, publisitas kepada seluruh orang atau bagaimana? Nah, saya minta juga teman-teman semua yang ada di sini, yang ada di DBS Kota, memberikan pencerahan juga kepada DPS kabupaten kota yang lain. Kenapa? Memberikan pencerahannya yang dimaksud adalah pemberian pencerahan kami loh sudah memberikan sudah menghitung relatif standar error jika data yang diberikan oleh pusat itu seperti apa. Nah, kenapa saya bilang terkait tadi publisitas, publikasi dari SOUT, saya cek publikasi dari SOUT itu dari pusat itu kok ada ya relatif standar error itu lebih dari 100% misalnya. Apa itu contohnya? Biaya produksi itu kalau nggak salah tadi pagi itu biaya produksi yang listrik, yang misalkan biaya produksi yang apa wadah atau polybag atau apalah itu kadang-kadang lebih dia lebih dari 100%. Kira-kira kalau lebih dari 100% itu maknanya apa? Apakah tidak boleh digunakan atau tidak boleh sama sekali item-item biaya-biaya produksi? Kan biasanya kan biaya produksi di pertanian itu apa ya, misalkan benih apa benih apa lagi gitu ya, pupuk mungkin atau eh, apalah ya. Jadi item-item itu misalkan dijabarkan masing-masing bahwa relatif standar errornya berapa. Karena relatif standar errornya besar atau melebihi dari 50% atau melebihi dari 25%, maknanya seperti apa? Boleh dilakukan justifikasi bagaimana? Nah, itu saya minta teman-teman semua memahami ya, memahami kira-kira kira-kira jika ada publikasi yang dihasilkan oleh masing-masing tim di BPS Kota Surabaya, itu kita gampang untuk memberikan informasi kepada capaian kita. Misalkan berapa publikasi yang bisa mengandung RSE, itu biasanya PK kita. Perjanjian kinerja saya dengan pimpinan. Nah,
Saya minta nanti sekali lagi teman-teman publikasi kita itu juga bisa dilakukan atau bisa diberikan relatif standar errornya. Jangan hanya cukup sudah selesai di lapangan atau bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, makna dari relatif standar error yang perlu teman-teman maknai juga. Kota Surabaya di tahun 2023 itu relatif standar errornya itu luar biasa. Apanya Pak luar biasa? Luar biasa banyak relatif standar error yang lebih dari 25%. Bahkan ada juga yang lebih dari 50%. Makanya saya diminta sama beberapa OPD, misalkan di KPP gitu, kayak kemarin. Alasannya apa? Relatif standar errornya lebih 50%. Kenapa? Contoh, sebelumnya tahun 2022 di Kota Surabaya konsumsi sayuran, misalkan konsumsi sayuran 1 ton 4 kintal. Sayuran apa ya kemarin? Salah satu item. Nah, di tahun 2023 turun 2 kintal menjadi 1 ton 2 kintal. Padahal sebelumnya 1 ton 4 kintal. Nah, kira-kira apa yang kita kita pertanggungjawabkan dari pendataan lapangan itu? Nah, harusnya ada sayur-sayur itu, ada item itu bisa dilihat dari relatif standar errornya. Sehingga apa? Minimal kita, sampelnya kurang. Ketidaktepatan sasaran sampel. Itu bisa dilihat. Tetapi apa iya Kota Surabaya aja yang tidak tepat sasaran sampel? Sementara kabupaten kota yang lain, contoh kemiskinan, Bapak Ibu. Tingkat kemiskinan kita miskin ekstrim terutama. Saya bahasa bahasa Gresiknya itu dipaitu. Soalnya ini orang yang mau ngelatih ini orang Gresik. Saya dipaitu sama orang pusat. Dipaitunya gimana? Miskin ekstrim Surabaya bintang-bintang. Saya konfirmasi ke PMK. Selain Mbak Wahyu jangan jangan tersinggung ya orang Gresik ya. Bahasa paitu itu karena saya akhirnya saya lempar lagi ke Mbak Wahyu. Saya dipaitu begini. Saya telepon, kok bisa sih Surabaya itu bintang-bintang? Terus kemudian ditampilkan di dalam publikasinya mereka PMK bahwa Surabaya dengan RSI-nya bintang-bintang, bintangnya 2 atau bintangnya 3 nih, lupa saya. Nah, artinya apa? Artinya Susenas cek Pak, katanya. Mas cek karena saya anggap adik saya. Susenasmu cek, sudah benar nggak Susenas? Nah, artinya selain dari sampling yang ada di BPS pusat, pendataan kita itu harus benar, harus sesuai nggak di lapangan. Karena apa? Ketidaksesuaian, tidak turun lapangan atau banyak moral hazard di lapangan itu akan mengakibatkan relatif standar error kita itu akan tinggi. Mungkin salah satunya adalah kekurangan data-data penunjang dari misalkan kayak tadi diminta sama DKPP, saya suruh ngeran master ekonomi apa ya kakaknya lupa saya. Itu akhirnya Pak begini Pak, baru sekarang ngomong kok kayak gini ya Pak ya datanya kita. Kemarin-kemarin kemana aja? Bangun, ayo wake up semuanya. Semuanya saya minta wake up, bangun semua. Kenapa? Kayak gini, miris kita kalau misalkan apalagi kayak tadi pagi. Coba silakan konfirmasi kepada yang ikut tadi pagi saya di Pak Sekda. Tadi pagi kan saya ke Pak Sekda. Apa yang disampaikan? Apa yang mau saya bantu Pak supaya perekonomian kita bagus, supaya inflasinya seperti apa, supaya data podesnya apa. Bahkan ditelepon, salah satu Pak Lurah ditelepon untuk tiktokan dengan datanya kita. Malu kita kalau misalkan data kita seperti itu. Misalkan banyak yang under atau banyak yang tanda kutip moral hazard di lapangan. Jadi itu untuk pengantar supaya apa? Supaya teman-teman itu tergugah. Oh, seperti ini pentingnya data kita. Kita lihat RSI-nya. Jadi jangan salahkan sampel dari pusat. Oh, sampel dari pusat memang kan banyak lah dari kita. Nggak usah OPD. Dari kita, sampelnya Pak sama nih. Yang dari Gresik itu juga pernah mengucapkan ke saya. Saya ingat-ingat tuh. Sampelnya banyak kan yang kaya Pak, yang miskin nggak ada gini. Saya ingat-ingat.
Pertama kali datang ke Surabaya saya dicekokin seperti itu. Nah, tetapi ingat hasilnya seperti apa. Jadi sekali lagi tolong nanti ya saya nggak menyindir Mbak Wahyu terus ya nggak Mbak. Jadi semua sebagai contoh jenengan supaya jenengan jadi objek penderita aja gitu. Jadi saya minta tolong semua teman-teman untuk memahami ini dan harus tahu seperti apa sih relatif standar error itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terutama Mbak Wahyu, saya kasih semangat seperti ini supaya Mbak Wahyu itu ngajarnya nanti semangat. Terutama yang tadi Mbak, ada standar error yang lebih dari 100. Kira-kira apa ya yang bisa dijelaskan kalau lebih dari 100% itu? Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih kepada instruktur belajarnya jauh-jauh naik pesawat dia dari Lombok dan dari Jakarta mungkin. Silakan untuk di share ke kita semua, Mbak Wahyu silakan. Ya, apa yang jenengan share dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman tolong minta tolong sekali lagi untuk memperhatikan dan menerapkan ke sampelnya kita masing-masing di tim. Nah, khususnya di BPS Kota Surabaya. Saya lihat ada beberapa BPS bukan BPS Kota Surabaya, BPS yang lain sepertinya. Selamat datang BPS Kota yang lain, yang BPS Kabupaten yang lain yang bergabung. Mohon maaf jika tadi sampelnya apa saya sampaikan di hanya khusus untuk Kota Surabaya. Saya Eri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif atas sambutan dan arahannya, serta berkenan membuka acara ini secara resmi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah wawasan dan semangat kita semua untuk belajar pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, agar supaya kegiatan kita pada siang hari ini berjalan lancar dan mendatangkan keberkahan, marilah sejenak kita menundukkan hati berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh Saudara Falah Hardiman SI. Kepadanya waktu dan ruang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya memandu doa ini dalam ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara webinar sharing knowledge antar kita. Semoga ilmu yang akan kami peroleh bisa kami terapkan saat pelaksanaan, dan semoga kami senantiasa berada dalam lingkungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kami. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, dan sehatkanlah keluarga kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan amanah, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fala. Semoga doa yang kita panjatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebelum masuk ke acara inti, mohon izin untuk melakukan pengambilan tangkap layar bersama. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengaktifkan kamera. Baik, tangkap layar, kita mulai ya. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita masuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Kepada yang terhormat Bapak Kepala, tentu kami sangat senang dan berterima kasih apabila Bapak berkenan membersamai kami hingga akhir acara. Namun demikian, jika Bapak memiliki agenda pekerjaan lain, kami persilakan. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara inti, izinkan kami perkenalkan singkat narasumber kita pada kesempatan kali ini. Wahyu Ningsih, SST MEKK, lahir di Trenggalek 28 tahun yang lalu. Seorang statistisi muda sekaligus Ketua Tim Hansos BPS Kota Surabaya yang merupakan lulusan S1 Statistik Kependudukan dari Politeknik Statistik STIS dan S2 Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Baik, tidak perlu lama-lama, kepada Ibu Wayuningsih SST MEKK, waktu dan ruang dipersilakan. Terima kasih Mbak Lucy. Selamat siang teman-teman semua yang telah bergabung di Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar suaranya Pak Agung keras sekali dari sini. Awet muda, Mbak. Sudah kangen suaranya Mbak Wahyu saya. Waduh, bahaya ini. Itu jadi nggak enakin ada Pak Agung, ada Pak Agib juga ya sepertinya ya. Sebelum kita ini ya sebenarnya saya sampaikan terima kasih sebesarnya pada Pak Arif tadi yang telah bersedia membuka acara SKAK pada hari ini. Dan sepertinya tadi mungkin agak berlebihan gitu kalau saya terlalu sudah menguasai. Jadi saya juga sampai di tahap ini juga masih terus belajar. Artinya karena RSE ini memang case by case. Kadang ada kasus begini yang dihitung begini. Bahkan antar survei saja bisa cara penghitungannya berbeda-beda. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini bahkan tadi dapat pertanyaan bisa nggak ini lebih dari 100 juga saya langsung browsing-browsing gitu. Jadi memang sambil terus belajar untuk memperbaiki, meningkatkan gitu ya kemampuan bagaimana sebenarnya RSE ini gitu. Jadi kalau tadi dibilang sudah sangat expert tuh mungkin terlalu berlebihan gitu ya. Apalagi di sini tadi ada rekan-rekan dari BPS kawan kota yang lain gitu. Jadi coba saya cek suara dulu ini karena kita ini walaupun di BPS Kota Surabaya kita juga terpisah jarak dan waktu ya. Waktunya enggak ya, tapi jarak aja ya ternyata. Coba saya tes suara ini ibu-ibu yang di lantai 1 gedung A. Mana suaranya? Suaranya. Halo. Pendukung-pendukung saya nih di belakang. Kemudian yang di lantai 2 ada siapa ini? Mana Ya, suaranya? Oke, Mbak Nur. Makasih Mbak Nur. Yang di lantai 3 kelompok bapak-bapak ini, mana suaranya? Cek. Cek, halo. Iya, kemudian kita pindah ke gedung sebelah ya, karena gedung 1 cuma sampai 3 lantai. Gedung sebelah lantai 1 kosong ya. Di lantai 2 saja berani menyapa. Ada aku. Oh ya, ada Mbak Nunung ternyata ya. Yang di lantai 3 agak berani. Lantai 2 dulu dong, Mbak. Nggak berani. Nanti dapat pertanyaan. Ya aman ya. Oke teman-teman, kita tanpa berlama-lama ya mungkin kita langsung saja. Saya izin share screen materi kita pada hari ini. Sudah terlihat di screen, di layar, Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Ya, makasih Pak Agung. Ya. Jadi pada siang hari yang panas ini kita belajar RSE ya. Dari jujurnya aja sebenarnya udah ngeri. Ini saya juga. Sebenarnya pertemuan yang RSE ini sudah kita agendakan beberapa kali
sempat gagal gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah pada siang hari ini akhirnya bisa terlaksana gitu. Oh, nggak bisa ya. Sebentar, nggak bisa di next. Ya, jadi mungkin sebelum kita belajar tentang sebenarnya gimana sih RSE, terus kenapa kita perlu untuk menghitung RSE, cuman pada pertemuan kali ini mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Lucy ya, selaku MC kita. Saya bahkan nggak ngasih materi, tapi bisa bisa tahu itu apa RSE, rumusnya bagaimana gitu. Cuman mungkin pada siang hari ini kita nggak terlalu membahas rumusnya ya gitu ya, karena cacing-cacing seperti itu. Jadi kita akan langsung ke banyak prakteknya gitu. Cuman sebelumnya kita pahami dulu. Jadi sebenarnya kenapa kita itu harus tahu itu RSE, kenapa kita harus perlu menghitung RSE. Jadi SRS itu seperti apa gitu. Kita lihat dulu gitu. Eh, jadi setiap survei kita gitu ya, misalnya ini ada suatu sekumpulan populasi gitu. Saya ibaratkan ini di Surabaya gitu. Nah, dari populasi ini kita ambil gitu ya. Namanya survei itu adalah diambil sampel. Misalnya di sini diambil lah yang warna hitam, yang warna kuning, yang warna hijau gitu. Nah, cara pengambilan sampel di sini itu ada metodenya. Yang bisa kita hitung RSE-nya itu adalah di mana cara pengambilan sampelnya itu bisa diketahui probability-nya. Maksudnya bisa diketahui probability-nya itu bagaimana? Jadi peluang peluang individu hitam ini, misalnya mobil hitam ini terpilih sebagai sampel itu bisa dihitung gitu, bisa diketahui. Yang model penarikan sampelnya dengan cara seperti itulah yang bisa dihitung nilai RSE-nya. Untuk survei-survei yang di luar probability sampling gitu ya, artinya tidak mempunyai peluang suatu individu terpilih sebagai sampel itu tidak diketahui, seperti misalnya contohnya model-model yang snowball seperti di sensus pertanian, kemudian juga yang di survei-survei hotel gitu, tidak diketahui probability samplingnya suatu individu itu terpilih sebagai sampel itu tidak bisa dihitung RSE-nya. Ciri-ciri bahwa suatu survei itu, jadi sebelum kita menghitung RSE itu kita harus paham dulu desain samplingnya itu seperti apa. Apakah ini menggunakan probability ataukah tidak. Ketika dia tidak menggunakan probability dalam penarikan sampelnya, maka RSE ini tidak bisa dihitung. Dan ketika suatu survei didesain dengan suatu probability sampling, maka RSE-nya itu bisa dihitung. Ciri-ciri kalau survei itu didesain dengan probability sampling itu misalnya pada Susenas dan Sakernas. Itu setiap misalnya apa penggantian sampel suatu responden misalnya tidak ditemukan atau menolak untuk diwawancarai gitu. Penggantian sampelnya itu nggak sembarangan, sudah disediakan juga. Jadi kita tidak bisa memilih sampel di luar yang sudah ditentukan oleh suatu desain itu. Beda halnya misalnya survei-survei yang ada di misalnya di survei pariwisata atau hotel atau mungkin kalau salah mungkin saya dikoreksi ya. Jadi ketika suatu atau mungkin konstruksi ya yang baru-baru ini kita viral ya karena capaiannya gitu ya. Mungkin jadi ketika ada eh, suatu responden A konstruksi gitu nggak bisa
temui atau nggak ada keberadaan nggak bisa diketahui, kita bisa mengambil sembarangan. Nah, itu contoh-contoh kalau yang kita bisa mengambil sembarangan itu ciri-cirinya bahwa suatu survei itu didesain tidak menggunakan probability. Ketika didesain dengan menggunakan probability, itu contohnya Susenas dan Sakernas, itu jadi ketika tahap pertama misalnya itu pemilihan blok sensus, kemudian yang kedua itu pemilihan rumah tangga, itu sudah dihitung sebelumnya. Oh, ini blok sensus A di Kelurahan A, Kecamatan A, itu kemungkinan terpilihnya berapa. Kemudian rumah tangga A di blok sensus A, itu juga peluang terpilihnya berapa, itu sudah bisa dihitung, maka RSE ini bisa dikeluarkan angkanya, seperti itu. Kemudian kenapa kita perlu menghitung RSE? Tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar ya sama Pak Arief. Sebenarnya juga saya banyak belajar RSE ini dari Pak Arief. Beliau ini masternya RSE juga yang mendorong saya untuk belajar tentang penghitungan RSE itu juga Pak Arief itu. Jadi kenapa kita itu perlu menghitung RSE? Tujuan utamanya itu kita ingin mengetahui yang pokoknya itu kita ingin mengetahui untuk mengetahui keakuratan data yang akan kita publikasikan. Dengan kita menghitung RSE, kita jadi yakin ketika kita menyajikan data ke masyarakat atau permintaan data mungkin dari OPD, dari mahasiswa, kita tahu, kita yakin bahwa data yang kita berikan itu keakuratannya itu teruji. Artinya akurat apa? Artinya angka yang kita hasilkan itu memang sudah merepresentasikan atau apa bahasa statistiknya menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya seperti itu. Kemudian secara khusus juga ini mungkin terjadi mungkin di teman-teman BPS kota-kota yang lain ya. Cuman kalau di Surabaya juga jadi permintaan data kita itu semakin ke sini tuh semakin beragam dan semakin semena-mena, semakin sesuka hati. Jadi untuk misalnya Sakernas dan Susenas itu kadang minta apa pengeluaran ikan, mintanya ikannya gurame, mintanya ikannya, nah jadi atau sayurnya diminta cuma sayur kangkung, sayur apa. Jadi permintaan-permintaan itu sekarang tuh semakin beragam. Dulu sebelum belajar RS saya nggak, tentu saya nggak akan berani ngasih data itu sembarangan karena nggak yakin ini boleh nggak ya dikasih, ini bisa nggak ya. Biasanya saya tuh pasti tanya gitu ke provinsi atau mungkin ke pusat, data ini bisa dikasih nggak? Oh, udah dihitung belum RS-nya ya? Itu mentok di situ. Akhirnya jalan ninjanya jawab, oh nggak bisa kayak gitu karena keterbatasan sampel atau kayak gitu. Nah, jadi ketika sudah bisa menghitung RSE, ketika ada permintaan yang beraneka ragam seperti itu, kita jadi bisa yakin dan PD bisa ngasih data itu bahwa oh ini loh data ini akurat gitu. Ketika kita bisa, memang tujuan kita untuk mendata, kita mau mendata berdarah-darah di lapangan, eh, mendata di daerah elit nggak bisa, atau mungkin yang di daerah-daerah pegunungan juga sampai mendaki-daki gunung juga seperti apapun, itu nggak akan ada artinya gitu ya ketika ada yang meminta data ke kita cuman kita nggak bisa ngasih gitu. Itu mungkin dari mereka tuh kekecewaannya akan tinggi gitu ya, loh kerjanya bebas aja nih apa ya jadi data ngono kok nggak iso kayak gitu. Nah itu juga karena terbentur masalah masalah RS seperti ini salah satunya. Nah pas udah bisa gitu jadi yakin ketika ada permintaan data yang beraneka ragam itu kita juga lebih lebih pede dan lebih yakin gitu bahwa data ini memang sudah layak untuk diberikan ke eksternal seperti itu. Berapa sebenarnya nilai RSE yang dapat diterima itu? Misalnya nilai RSE itu bervariasi. Tadi sebuah Pak Arif juga ada yang lebih dari 100% gitu bahkan. Jadi sebenarnya ini juga sebenarnya suatu kesepakatan gitu ya. Jadi berapa sih batasannya kita itu bisa ngasih eh, bahwa data itu kita bisa bilang bahwa data ini sebenarnya akurat gitu. Jadi ketika nilai RSE-nya di bawah 25%, maka itu dikatakan hasil estimasi kita itu akurat. Hasil estimasi dari survei itu akurat. Variabel indikator yang dihasilkan itu akurat. Artinya merepresentasikan, menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari populasi. Namun ketika RSE-nya sudah di atas 25% dan kurang dari 50%, maka kita tuh perlu hati-hati gitu dalam menggunakan utamanya dalam menginterpretasikan hasilnya itu perlu kehati-hatian gitu.
biasanya kalau dari kami akan yakin gitu memberikan data ke OPD itu kalau nilainya di bawah 25%. Eh, Ketika nilainya di antara 25 sampai 50 kita masih mikir-mikir gitu. Diskusi dulu ini untuk peruntukannya untuk apa gitu, untuk dipublikasikan atau mungkin hanya sebagai dasar hitung yang tidak dipublikasikan itu biasanya akan kita jadi bahan pertimbangan kita untuk memberikan data itu ke OPD gitu. Nah, untuk yang nilai RSE dari 50% itu hasil estimasinya itu bisa dikatakan tidak akurat. Jadi itu bisa menyesatkan. Kalau digunakan untuk suatu kebijakan itu bisa hasilnya nanti tidak tepat sasaran. Jadi memang untuk yang RSE di atas 50% ini disarankan gitu ya untuk tidak diberikan keluar kayak gitu. Mungkin seperti itu untuk gambaran berapa RSE yang sebenarnya itu bisa diterima. Nah, ini adalah contoh-contoh yang RSE-nya besar, maka datanya tidak akurat. Ini saya berikan contoh penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman mencermati publikasi yang hasil Sakernas kita, kenapa tidak pernah menyajikan data itu sampai 17 kategori beda sama yang mungkin yang di neraca gitu, karena sumber datanya yang berbeda. Jadi kalau yang di hasil publikasi Sakernas karena murni semuanya dari Sakernas dan nggak pernah kita menyajikan data yang sampai untuk kategori lapangan pekerjaan itu sampai 17 gitu. Jadi kita ringkas menjadi pertanian, kemudian ada manufaktur dan kemudian ada jasa. Itu hanya ada 3 yang kita sajikan. Nah, kenapa cuma ada 3 ya? Itu untuk menjaga nanti kontinuitas gitu ya data itu ke depan. Jadi sudah diperkirakan dengan 3 kategori itu nanti nilai RSE-nya itu akan kecil. Cuman kalau kita memaksakan, ada beberapa permintaan yang memaksakan jumlah tenaga kerja di sektor ini padahal kita nggak bisa menjadi alasannya itu salah satunya itu adalah karena RS ini misalnya di tabel ini kita lihat untuk pertanian kehutanan itu nilai RSE-nya itu 43,66 artinya sudah di atas 25%. Jadi artinya estimasi yang dihasilkan sebesar 9.000. Jadi artinya ada 9.000 orang yang bekerja di sektor pertanian itu di kota Surabaya ya. Ini karena data Surabaya yang sudah saya yang sudah saya olah itu sebesar 9.200 ini bisa jadi kalau ini dipakai untuk suatu kebijakan misalnya OPD itu bisa menyesatkan karena apa? Karena sebenarnya jumlahnya itu nggak sebesar ini gitu. Kalau hasil ST kemarin kan sekitar 5.000 ya, Pak Polis kalau nggak salah ya. Jadi contohnya seperti ini untuk pertanian bisa jadi ini respondennya itu sebenarnya di lapangan itu cuma ada 5, 3 dan itu pun karena eh, yang terpilih sampelnya itu di blok-blok yang memang ada pertaniannya. Jadi kan kalau untuk estimasi itu sebenarnya hanya kan sudah mewakili untuk seluruh kota Surabaya seperti itu. Nah, kemudian yang kecil, jadi semakin banyak suatu sektor itu ada, jadi ditemukan di lapangan, itu nilai RSE-nya akan kecil. Nah, seperti contohnya di industri pengolahan ini sebesar 8,56% ini, artinya data ini sebesar 211 orang ini datanya itu akurat. Datanya akurat bahwa memang di kota Surabaya itu ada sekitar 200.000 orang ini yang bekerja di sektor industri pengolahan. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu alasan kenapa yang dipublikasi kita di BRS Sakernas atau publikasi Angkatan Kerja kita itu tidak pernah menyajikan data sebanyak 17 sektor ini. Jadi karena alasan RSE ini. Kemudian kenapa nilai suatu RSE itu bervariasi bahkan antar suatu survei yang sama desain samplingnya juga sama misalnya Susenas ataupun Sakernas itu desain samplingnya kan sama yang pertama adalah memilih blok sensus kemudian dari blok sensus itu akan dipilih rumah tangga tapi kenapa ya RSE-nya bisa beda-beda antar tahun bahkan panel pun juga nilai RSE-nya itu bisa bervariasi ya karena keragaman data kita bermacam-macam antar waktu dan antar tahun ini
bermacam-macam. Misalnya kita ingin melihat pengangguran di Sakernas gitu. Bisa jadi di tahun 2022 kemarin, misalnya di lapangan itu hanya ada 200 pengangguran gitu. Contohnya ya, 200 pengangguran di Kota Surabaya. Kemudian di tahun ini, walaupun datanya panel, ada peningkatan jumlah pengangguran ataupun jumlah penurunan pengangguran. Peningkatan dan penurunan ini jumlah pengangguran itu bisa mempengaruhi nilai RSE. Apalagi untuk survei-survei yang desain sampelnya itu sudah berganti gitu. Nah, kenapa lagi? Ini yang kedua yaitu karena satu set sampel. Jadi misalnya Sakernas itu kalau di Surabaya itu yang Sakernas Agustus itu ada sebanyak 880 rumah tangga gitu ya. Satu set sampel itu digunakan untuk mengestimasi seluruh variabel yang ada di Sakernas itu misalnya mulai dari lama bekerja, kemudian upah bekerja, pengangguran itu sendiri, pelatihan dan segala-galanya yang ada di Sakernas itu hanya menggunakan satu set sampel, artinya satu desain survei digunakan untuk mengestimasi seluruh variabel. Jadi untuk variabel-variabel yang kasusnya itu banyak ditemukan, misalnya ya seperti bekerja, itu pasti nilai RSE-nya akan kecil. Tetapi ketika kasusnya itu jarang, variabelnya itu jarang, itu nilai RSE-nya itu akan besar gitu. Contohnya misalnya kalau yang di Sakernas itu kan ada pertanyaan ya tentang disabilitas. Di Susenas itu juga. Tetapi karena Sakernas itu didesain untuk menghitung angka pengangguran sebenarnya, jadi hasil utamanya itu adalah untuk menghitung angka pengangguran. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan angka disabilitas dari Sakernas itu, karena salah satunya yaitu, walaupun itu ditanyakan di situ, itu kita nggak bisa mengeluarkan angka disabilitas karena pasti eh, nilai RS-nya akan besar. Karena apa? Dari set sampelnya Sakernas itu, kasus-kasus disabilitasnya bisa jadi sangat sangat kecil sekali ditemukan ataupun bisa jadi sangat besar ditemukan dan itu kebetulan mengumpul di salah satu blok sensus gitu ya. Itu nanti hasilnya akan membesar. Bisa menemukan sampai 10 kasus disabilitas gitu misalnya di suatu blok sensus. Padahal sebenarnya eh, kasus disabilitas itu hanya ada di blok sensus itu yang kebetulan dia itu terpilih jadi sampel. Nah, dan itu tidak bisa menggambarkan kondisi satu Surabaya gitu. Jadi kalau untuk kasus-kasus survei yang apa kasus khusus gini sebaiknya itu gimana agar RSE-nya itu bisa kecil itu yaitu dengan membentuk suatu survei sendiri yang memang dikhususkan untuk melihat disabilitas. Di Sisnas pun juga ada data tentang disabilitas, tapi kita tidak pernah bisa mempublikasikan berapa jumlah disabilitas gitu. Langsung disabilitas yang ada di Kota Surabaya kita nggak bisa mengeluarkan seperti itu karena faktor RSE itu tadi. RSE-nya besar ya karena variabel yang dikumpulkan di Susenas misalnya itu kan sangat beragam, mulai dari perumahan, kesehatan, ibu, balita, semua ada di situ. Dengan satu desain sampel kita ingin menangkap semua fenomenanya, tentu ada beberapa variabel yang ibaratnya dikorbankan ya, itu RSE-nya itu akan besar. Nah, itu yang nggak bisa untuk diberikan ke umum, ke masyarakat, ke eksternal ya, karena nilai RSE-nya itu yang cukup besar. Nah, mungkin untuk pengantar RSE yang dari yang saya pahami sampai di sini. Selanjutnya mungkin kita akan langsung ke praktek. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin orang mudeng atau gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau langsung praktek? Mbak Wahyu mau tanya, Ya, siap. yang prosentase itu loh Mbak Wahyu, coba Mm-mm. bisa balik slide prosentase itu. Ya, ini kurang dari 25, lebih dari 25. Lah, kalau yang pas 25% gimana? Oh ya, yang Iya, pas dua gitu. ini sangat cermat ini ternyata Ibu Paramita ini memperhatikan dari awal sampai ini ya. Ya betul kalau sebenarnya ini juga iya. Sekali lagi ya sebenarnya ini adalah suatu kesepakatan ya dengan berbagai pertimbangan bahwa sebenarnya nilai RSE yang di kurang dari 25% itu dikatakan akurat. Eh, Umumnya itu kalau pas 25% itu masih bisa kita berikan gitu parameter. Kalau pas 25%.
Berarti kurang dari sama dengan 25% gitu ya. Siap seperti itu. Nah, untuk selanjutnya coba akan kita langsung ya teman-teman, kita akan praktek menghitung. Kenapa? Oh, ada yang raise hand. Boleh tanya? Siap. Eh, Coba kembali ke ini tadi apa tampilan dari hasil Sakernas tadi ya. Nah, Ya. ini kan ada penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan. Nah, kalau di publikasi itu nggak salah kan ada pertanian, manufaktur dengan ini ya, Jasa. lainnya ya. Iya, lainnya jasa. Lainnya. Ya, dengan jasa atau lainnya gitu ya. Ya, jasa. Iya. Ini saya lihat untuk publikasi yang seperti itu gak salah terlalu sempit ya. Tapi saya lihat untuk yang ini misalkan untuk Surabaya yang jelas ini kan gak mewakili ya sebab resesinya kan kurang dari ini apa lebih besar dari 25 ya. Tadi untuk yang ini untuk yang pertama yang saya sampaikan yang kurang dari 25 dulu. Tadi saya ngikutin juga mengenai disabilitas kebetulan blognya juga tadi sampaikan kebetulan banyak disabilitas sehingga RSE-nya dimungkinkan juga bisa terjadi dia dari kurang 25 ya, bisa jadi ya. Akhirnya kita harus ngamati satu persatu apakah dari sampel itu sudah pas apa tidak gitu ya. Kalau misalkan kita lihat untuk tadi disabilitas ya, saya kurang tahu disabilitas nggak ditunjukkan di sini ya, apakah dari kurang 25 atau di atas 25 Iya, ini iya, tidak persen gitu ya. Iya, Nah, betul. misalkan itu kurang 25 karena blok tersebut itu daerah disabilitasnya cukup banyak sehingga setelah dihitung RSC-nya bisa jadi dia kurang dari 25. Nah, misalkan seperti itu, kira-kira apa yang mesti dilakukan tadi itu disampaikan ada studi khusus gitu ya. Ada studi khusus. Nah, kebetulan itu kan yang rare cases ya. Kebetulan blok tersebut itu kan kebetulan numpuk disabilitasnya. Misalkan untuk masalah-masalah yang lain, kebetulan untuk yang pekerjaan ya. Untuk pekerjaan, kebetulan bloknya itu blok mungkin eh, anggap aja blok mungkin kalau di Surabaya saya kurang tahu ya. Ya misalkan bloknya itu daerah pertanian sehingga kemungkinan besar penduduk daerah tersebut kan bekerjanya di ini kategori pertanian atau lapangan usaha pertanian dari anaknya, istrinya, atau bapaknya sehingga dia RSC-nya kurang dari 25. Nah, terus untuk yang di antara 25 tadi itu disampaikan juga hati-hati dan seterusnya itu ya. Terus untuk yang di atas 25, di atas 50, di atas 50 itu kita perlu ini apa ya? Ya tidak perlu menampilkan gitu ya. Tidak perlu menampilkan karena resikonya sangat tinggi. Nah, yang saya tanyakan gini, untuk daerah blok tertentu yang dicurigai itu mungkin ada kekeliruan atau mungkin bloknya kebetulan menumpuk untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu sehingga dia itu kurang 25 RSE-nya, bagaimana caranya mencermatinya per blok? Apakah perlu kita mencermatinya per blok sensus untuk hampir semua sampel-sampel Sakernas? Sebab kita akan kalau kita yakin dari rumus, kalau rumus saja kan mungkin kita bisa bagi langsung ya bahwa itu RSC-nya itu kurang 25 atau kurang dari 50 atau di atas 50, tapi belum tentu yang kurang 25 itu pas atau tepat. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh ini ya peneliti untuk bahwa itu yakin bahwa hasil RSE itu sudah pas gitu. Itu aja, makasih. Ya, Ini dari terima kasih. Darmono Madiun. Terima kasih Pak Sudarmono, diborong tadi ya pertanyaannya. Jadi yang pertama kita lihat dulu yang tabel ini. Jadi maksud saya yang tentang ke disabilitas dulu.
untuk ke disabilitas. Jadi yang pertama eh, ini kita sedang berbicara ini tentang Sakernas. Jadi memang Sakernas itu tujuan utamanya adalah untuk meneliti tentang pengangguran gitu, tentang pengangguran. Jadi memang tidak untuk mengangkat misalnya untuk angka disabilitas itu. Jadi untuk data disabilitas itu biasanya untuk disagregasi saja, misalnya jumlah pengangguran menurut berdasarkan disabilitas seperti itu. Nah, eh, desain sampling yang untuk Sakernas itu mulai dari pemilihan sampel, misalnya dari blok sensus, kemudian ke apa ke rumah tangga itu didesain untuk sampel-sampelnya, misalnya mewakili daerah perkotaan ataupun pedesaan itu untuk melihat karakteristik dari pengangguran gitu. Ini memang tidak ditampilkan, jadi ini memang bisa jadi hasil RS-nya itu akan besar. Saya belum mengolah juga sebenarnya itu, dan bisa jadi nilai RS-nya sangat kecil. Karena kasus disabilitas itu juga apa sangat kecil sebenarnya ya kasusnya. Jadi maksud saya tadi misalnya ada 100 blok sensus gitu. Nah, kita mendapatkan di suatu blok sensus A kebetulan di situ ada kasus disabilitas gitu. Ada kasus disabilitas padahal cuma satu di situ gitu. Nah, ketika kita hitung dengan kita estimasi hasilnya gitu, ternyata hasil satu itu eh, karena mewakili sampelnya sangat banyak, misalnya bisa sampai jadi 9.000 disabilitas. Padahal sebenarnya kasus disabilitas itu hanya ada di hanya ada di satu blok itu, misalnya seperti itu. Itu bisa ketika nilai RS-nya itu besar karena kebetulan saja nih disabilitas itu kita ada gitu. Nah, itu nanti ketika diolah gitu ya, itu akan mendapatkan nilai RSE yang akan besar nilainya karena itu tadi karena faktor apa desain samplingnya itu tidak untuk menghitung berapa itu angka disabilitas seperti itu. Seperti waktu itu pernah rilisnya yang untuk kemiskinan yang tahun 2023 itu juga ada beberapa kabupaten kota kalau nggak salah itu Malang atau mana gitu ya yang nilai kemiskinannya itu sudah sangat rendah itu juga nilai RS-nya itu sangat besar. Itu juga bisa jadi karena sebenarnya kasus kemiskinan di Kota Malang itu sangat sedikit seperti itu, Pak. Jadi eh, kasusnya yang sangat sedikit itu kebetulan pas kepilih sampel, maka dia akan mengakibatkan nilai RSE ini akan menjadi besar. Itu jadi untuk melihat indikatornya itu seperti itu. Kemudian untuk yang memang betul kita kalau yang di Surabaya kita hanya menampilkan 3 kategori ya untuk pertanian, kemudian ada manufaktur dan kemudian terus jasa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari hasilnya di sini mungkin kan kalau yang apa manufaktur itu mulai dari kategori C sampai sampai F gitu. Sebenarnya kalau kita lihat gitu ada di sini yang nilainya itu bisa berdiri sendiri gitu harusnya gitu. Konstruksi perdagangan besar bisa sendiri, kemudian pengangkutan bisa kita hitung sendiri, kemudian juga akomodasi bisa kita hitung sendiri. Misalnya kita bisa kita tampilkan sendiri gitu ya, karena nilai atasnya sudah di bawah 25% gitu. Cuman kita kenapa nggak pernah menampilkan itu di publikasi kita karena yaitu tadi untuk menjaga kontinuitas. Khawatirnya di kegiatan-kegiatan selanjutnya eh, nilai RSE-nya itu akan membesar karena mungkin kasus-kasusnya itu tadi yang jarang ditemukan jadi apa membuat RS ini akan semakin besar. Jadi itu salah satu alasannya untuk menjaga kontinuitas. Cuman ketika ada permintaan data yang langsung ke kami dan minta misalnya yang untuk pengangkutan atau pergudangan gitu, kita cek dulu kalau memang nilai RSE-nya itu sudah eh, kecil gitu ya, bisa kita akan tetap bisa berikan gitu. Cuman untuk publikasi memang kita batasi untuk 3 kategori saja gitu. Nggih, ngoten Pak. Tadi pertanyaan saya gini, untuk RSE
untuk RSE yang kurang dari 25 Oke, sudah akurat ya. oke, siap. Apa perlu kita perlu memilah lagi atau pakai metode tertentu? Apakah sudah tepat pada Empat gitu? gitu nggak? Dari Sejauh sampling itu gitu ya. ini enggak, karena ya memang sebenarnya sudah dengan nilai, melihat nilai RSE-nya itu sudah artinya memang hasil data yang itu sudah dikatakan bisa mengestimasi gitu ya, bahwa data itu sudah bisa merepresentasikan kondisi dari suatu populasi. Sejauh ini yang saya pahami baru seperti itu, Pak. Untuk artinya udah nggak pernah ngecek ini bener nggak ya kayak gini gitu. Ini di bawah 25% tapi kok nilainya seperti ini, sejauh ini ya kami cukup melihat yang dari nilai RC kurang dari 25% itu sudah dikatakan akurat seperti itu. Oke, terima kasih banyak ini. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang ingin menanyakan. Kita akan selanjutnya kalau memang sudah nggak ada ya, kita akan coba gimana ya cara menghitung RSE dari ini ada dua kasus. Untuk datanya akan saya kirimkan melalui ini ya. Jadi di slide ini sebenarnya sudah kami jelaskan gitu untuk tahap-tahapnya. Jadi jadi nanti teman-teman semua nggak perlu mencatat ini tahapannya setelah ini ngolah apa gitu, nggak perlu, nanti langsung diikuti saja, semua kan sudah terinstall SPSS, langsung diikuti step-stepnya, nggak perlu mencatat. Di slide ini sudah saya sertakan untuk step-stepnya, untuk mungkin nanti di lain waktu bisa dipelajari. Jadi ini kita akan mencoba untuk menghitung yang pertama jumlah pengangguran kota Surabaya, kemudian juga jumlah pengangguran di kota Surabaya menurut jenis kelamin akan kita lihat sebenarnya berapa nilai RSE-nya untuk dua jenis variabel ini. Apakah jumlah pengangguran baik itu secara total maupun mungkin di breakdown menurut jenis kelamin itu nilai RSE-nya itu kecil seperti itu atau layak untuk dipublikasikan. Dan nanti di sesi terakhir insya Allah akan ada soal kuis ya. Cuman ini nanti hanya untuk internal. Jadi untuk teman-teman yang di Kako lain nggak bisa karena jadi nanti ini soal kuisnya nanti akan saya ulangi ketika latihan kita sudah selesai. Jadi nanti akan ada hadiah menarik ya. Eh, tapi syaratnya harus dikumpulkan hari ini sebelum jam 4 sore. Dan akan dipilih satu pemenang yang tercepat dan benar gitu. Ya, nah ini di sini ya sudah saya siapkan apa tahap-tahapannya ya. Misalnya apa langkah pertamanya itu seperti apa sudah saya ini. Jadi kita nanti akan langsung praktek saja karena kalau melihat begini hanya membayangkan. Nah, nanti tinggal diikuti untuk mencoba soal kuis tadi. Jadi tidak perlu dicatat. Insya Allah langkah-langkahnya itu sudah lengkap gitu ya. Tuh sampai terakhir sudah saya apa eh, sudah saya lampirkan untuk step-stepnya. Selamat mencoba. Belum di-share PPT-nya. Untuk latihannya ini saya stop dulu ya. Oke. Saya share di ini ya di chat untuk latihannya. Tadi sebenarnya sudah kita kirim di grup apa organik ya. Cuman ada rekan-rekan dari BBS kawan kota yang lain yang barangkali ingin mengikuti. Jadi untuk contoh untuk latihannya, bahan untuk latihannya sudah
sudah saya kirimkan di di chat. Jadi kita akan buka SPSS-nya, bisa teman-teman bisa sambil mengikuti. Kita coba pelan-pelan gimana sih sebenarnya cara untuk menekan angka RSE. Hmm? Oh, ini tadi udah meeting grup chat udah. Oh, astagfirullahaladzim, belum di enter. Itu oke. Itu datanya barusan terkirim ya, tadi lupa nggak di enter ternyata. Nah, ini yang pertama coba kita buka ya datanya. Teman-teman bisa sambil mengikuti ya. Nanti kan ada kuis. Ya open data, kemudian yang eh, data tadi yang saya kirimkan itu bisa langsung dibuka. Kalem-kalem Mbak Wahyu. Oh, oke. Open. Ini nggak kebaca lagi ya, share screen-nya. Oh, ini udah bisa open data seperti ini ya. Sudah ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kan sudah pernah kita ada skak sendiri untuk belajar SPSS ya. Jadi ini tinggal implementasinya saja. Ini sudah kami siapkan datanya. Jadi yang pertama setelah data ini terbuka gitu ya, yang harus kita lakukan adalah misalnya tadi kan kita ingin menghitung RSE dari jumlah pengangguran yang ada di kota Surabaya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, jadi kita tuh harus mengetahui dulu bagaimana struktur data Sakernas. Jadi struktur data Sakernas itu eh, adalah hanya untuk yang penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemudian dari yang penduduk usia 15 tahun ke atas itu terbagi menjadi beberapa kegiatan gitu ya. Ada yang sebagai pekerja, kemudian ada yang sebagai pengangguran, kemudian ada yang sebagai sekolah, kemudian mengurus rumah tangga dan juga ada lainnya. Jadi ketika kita ingin menghitung angka RSE dari jumlah pengangguran ini, maka kita akan membentuk variabel baru gitu ya, variabel baru untuk mendefinisikan bahwa yang akan kita hitung RSE-nya itu adalah variabel pengangguran. Jadi yang misalnya yang pengangguran itu kita kasih kode 1, kemudian yang selain pengangguran itu kita kasih kode 0. Seperti itu untuk tahapan yang pertama. Langkah yang pertama yaitu di transform, kemudian dipilih yang compute variabel. Jadi di sini tujuannya kita akan membentuk suatu variabel baru, yaitu variabel pengangguran tadi. Di sini ada pengangguran. Ini artinya bahwa kita akan membentuk suatu variabel baru yang bernama pengangguran gitu ya. Ini untuk mendefinisikan karena kita akan menghitung nilai RSE dari pengangguran ini. Jadi ketika seseorang itu pengangguran, kita kasih nilai 1. Karena hasil akhirnya kita akan menghitung jumlah pengangguran. Maka yang dikategorikan sebagai pengangguran, kita berikan kode 1.
Kemudian di bagian if itu adalah pengangguran itu diberikan nilai 1 ketika jenis kegiatan itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena yang satu tadi kan yang bekerja. Jadi itu artinya kita akan membentuk suatu variabel baru dengan nama pengangguran. Yang pengangguran, seseorang yang menganggur kita kasih kode 1, di mana siapa yang menganggur itu adalah ketika di variabel ini adalah jenis kegiatannya itu sama dengan 2. 2 ini adalah untuk pengangguran. Tinggal kita continue, kemudian oke. Sudah bisa diikuti? Nah, Bisa diulang nggak? oke. Di sini yang di compute, nah itu pengangguran. Itu kita kasih kode 1, artinya yang dia nanti pengangguran kita beri kode 1. Kemudian yang di if-nya kita pilih untuk iya tah. Nah, ini untuk jenis kegiatannya itu kenapa 2? Karena dari kegiatan-kegiatannya itu yang pengangguran itu berkode 2. Jadi ini untuk memilih yang pengangguran itu berkode 1 gitu. Jenis kegiatannya 2. Di continue saja. Kemudian oke. Kalau misalnya apa yang diolah teman-teman sudah benar, nanti di SPSS-nya yang di bagian variabel view itu sudah muncul variabel baru dengan kategori pengangguran, dengan nama pengangguran. Kemudian di data view itu di paling sebelah kanan nanti akan terbentuk variabel baru dengan nama pengangguran, di mana yang menganggur itu berkode 1, kemudian yang tidak menganggur ini masih missing nilainya, nggak ada nilainya. Jadi kalau di SPSS itu kalau nggak 0 itu adalah sebuah nilai. Jadi kalau yang cuma strip-strip ini artinya dia itu nggak punya nilai. Itu kalau di Excel ya itu seperti apa? NA seperti itu. Nah, yang tidak ada nilainya itu kita harus mendefinisikan dia juga menjadi 0 agar dia ini menjadi bernilai. Karena kalau kita tidak definisikan menjadi 0, maka dia nggak akan dihitung dalam penghitungan kita, dianggap apa ya namanya, akan dikeluarkan gitu. Jadi kita harus mendefinisikan menjadi 0 yang di pengangguran ini. Nah, ini gimana caranya itu di bagian ini ya, yang di record into same variables. Ini. Yang di ini ya, record kita akan memberikan kode baru into same variable, artinya di variabel yang sama. Kalau yang di bawah itu kita akan membentuk variabel baru lagi. Jadi kita akan memberikan kode baru lagi di variabel yang sama. Itu yang pengangguran itu. Nah, yang sistem missing artinya itu nggak bernilai tadi, kita kasih nilai 0. Kemudian kita tambahkan. Yang bagian mana Mbak No? Tadi dari pengangguran kan diklik yang ini sudah, yang ini. Belum, tadi itu yang record into same. Oh, yang into same. Terus pilih pengangguran. Terus di sini yang alt new. Ini yang alt ini. Kita ingin memberikan suatu nilai yang di sini. Ini. Iya, betul. Betul. Betul.
Nah, yang di sistem missing itu artinya kita yang tadi yang nggak ada nilainya tadi mau kita kasih nilai 0. Nah, kita ditambahkan di sini. Udah ada kan ya. Nah, ada continue. Continue aja. Oke aja. Nah, kalau sudah benar, nanti nah ini yang di variabel penganggurannya sudah terbentuk suatu nilai. Tadi kan missing ya, nilainya nggak ada. Nah, ini baru yang akan kita hitung RSE-nya itu sudah siap itu set variabelnya. Nah, setelah terbentuk variabel seperti ini ya, kalau yang sudah benar, itu ada nilai 0 dan ada nilai 1, baru langkah selanjutnya kita akan menyiapkan rancangan analisisnya. Rancangan analisisnya itu untuk menghitung RSE. Itu caranya dianalyze, kemudian di kompleks sampel, kemudian di prepare for analysis. Oh ya, oke, akan berhenti di sini. Oh, belum muncul. Muncul nggak? Oke, ini udah muncul. Nggak muncul nolnya. Sistem missing ada di kiri, ada di kanan. Yang mana yang mana? Missing ada yang gold, ada yang new. Yang kiri. Yang kiri sistem missing, terus. Oke. Itu bisa gini, terus yang bisa linknya mau. Oke. Nah, itu tadi di situ. Nah, sudah ya, udah terbentuk kan. Nah, langkah selanjutnya kita menyiapkan untuk rancangan analisisnya yang di RSE. Ayu. Ya, siap. Bentar. Ini kan ada yang di lantai 3, ada yang di lantai 2, Jadi, ada Pak, yang di lantai 1. Jadi bisa nggak kalau yang misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya menjelaskan step by step, itu bisa sesederhana mungkin supaya teman-teman semua, mungkin ada yang di kabupaten kota yang lain, itu bisa mengikutinya dengan seksama gitu. Terus apakah memang belum di-share ya PPT-nya langkah-langkahnya atau bagaimana? Oke, ini tadi yang datanya sudah di-share. Ya, Pak, PPT-nya memang belum Oh, di-share. Oke, iya, share sekarang saja berarti. terserah kalau misalkan memang Oke. belum di-share, jangan di-share dulu, misalkan supaya mengikuti step by step-nya. Tapi Iya, Pak. jangan hanya di lingkungan lantai 1 aja, gitu. Kan ada lantai 3, lantai 3 sebelah selatan juga ada. Gitu. Iya, Pak, Gitu. siap, Pak. Iya. Ya, untuk PPT-nya sudah saya share ya, teman-teman. Untuk step-stepnya sudah ada di Bang situ. Wahyu, Ya, siap. mohon izin, kalau tidak keberatan bisa diulangi dari langkah awal. Pas jenengan praktek, laptop saya mati. Oh, oke, Pak Ali. Alasan. Terus tanya sebelah, Pak Is juga Mbak Wahyu sampai mana, saya sampai mana gitu. Oke, ayo kita mulai lagi dari yang pertama. Ya, pas Oke, Pak laptopnya Ali. mati semua. Didominasi lantai 1, Pak. Mohon maaf. Ya, jadi yang pertama kita akan membentuk suatu variabel baru ya. Ini saya hilangkan dulu punya saya biar saya clear dulu. Yang pertama kita akan membentuk variabel baru. Caranya yaitu diklik yang di bagian transform. Oke ya, transform. Kemudian compute variabel.
Compute variabel. Nah, di sini diketikkan tulisan pengangguran gitu, atau terserah, ini kan terserah aja ya namanya itu, atau nganggur atau apa gitu terserah. Ini tujuannya adalah untuk membentuk suatu variabel baru. Kita ingin mendefinisikan suatu variabel baru bahwa yang pengangguran itu akan kita kasih kode 1, selain pengangguran itu akan kita kasih kode 0. Jadi yang isinya nanti hanya ada angka 1 ini yang untuk yang pengangguran. Nah, penganggurannya itu ada di mana? Di sini di if jenis kegiatan. Nah, itu ada jenis kegiatan, kita pilih yang di sini ya. Misalnya di sini ada variabel jenis kegiatan. Variabel jenis kegiatan kita pilih, nah, kita sama dengan 2. 2 ini adalah untuk pengangguran. Continue, kemudian oke. Gimana Pak Ali? Maaf, Mbak, kok fungsinya mati ya budak saya? Pak Wahyu, pengangguran sama dengan 1, oke. Oke. Setelah Nah, itu, if yang bawah Pak. oke, If yang bawah siap. ini ya, jenis kegiatan kita pilih 2. Oh ya, ini include if, ini diklik dulu yang include if. Oke, kemudian jenis kegiatan kita pilih 2. Ya, 2 sama dengan 2. Terus continue. Continue. Sampun Pak Es? Sampun. Sabar nih, Mbak. Sudah Matur kelihatan nuwun. seperti ini, tinggal kita oke-kan. Oke, gitu sudah. Oke, ini biarkan output ini berjalan. Kita ingin melihat apakah variabel tadi sudah terbentuk atau belum, itu di sini. Artinya ini sudah ada variabel baru di bawah ini pengangguran yang kita bentuk tadi. Terus nilainya di mana tadi yang kita masukkan? Kita lihat di data view. Data view yang di sebelah kanan itu akan ada muncul tambahan variabel baru yang ini, pengangguran. Yang kode 11 ini artinya orang ini berarti statusnya menganggur. Nah, yang selain kode 1 itu juga kita harus kasih nilai 0 karena akan kita hitungkan, kita hitung juga gitu, maksudnya kita ikutkan dalam penghitungan, karena kalau kita tidak mengisi 0 itu nggak akan diolah sama SPSS karena ini adalah missing value, nggak bernilai gitu. Gimana cara memberikan nilai 0 di sini? Itu di transform juga. Jadi transform itu untuk kayak gini ya, memanipulasi suatu nilai itu ditransform semuanya. Kemudian ditransform, recode into same variable. Halo, gimana Pak Es? Siap, sudah. Siap, Kios mau tak ketik 0000. Nah, itu hampir ribuan Pak Es. Iya. Nah, yang di pengangguran diklik, yang variabel pengangguran tadi diklik. Kemudian tanda panah di sini, dimasukkan variabel penganggurannya. Kita kasih nilai, yang out on new value ini diklik, yang di sini diklik, kemudian system missing diklik, kemudian kita kasih angka 0. Ini karena sudah ada ya, misalnya ini belum ada, kita kasih angka 0, kemudian kita tambahkan. Tinggal di continue. Oke. Sistem, oke. Oke. Nah, kalau sudah benar, nanti seperti ini modelnya. Tadi kan nilainya strip-strip gitu, sekarang sudah ada nilainya 0. Dan ada nilai 1. Nah, ini artinya variabel yang akan kita hitung RSE-nya itu sudah siap. Sudah siap, kita ingin yang selanjutnya adalah kita menyiapkan rencana analisisnya untuk RSE-nya. Itu di analyze, diklik analyze, kemudian complex sample, complex sample,
kemudian prepare for analysis. Oke, diklik di situ, di prepare for analysis. Prepare for analysis. Nah, ini kita akan membentuk tempat ya kayak rumah gitu sebenarnya ini rencana untuk RSE-nya. Itu kita browse di sini ini untuk menempatkan file ini mau kita taruh di mana gitu. Di browse kemudian diketik saja di sini ini sudah karena sudah ada ya. Misalnya latihan RSE, diketik saja namanya latihan RSE. Tuh kita save. Yang di lantai 1 kalau bertanya ini ya open mic. Nah, nanti kalau sudah seperti ini pakai underscore. enggak, iya, enggak kayaknya bisa kayaknya. Boleh pakai Dicoba. spasi. Kayaknya bisa. Enggak usah pakai underscore bisa. Hanya nama file. Kemudian di next. Di next ya. Nah, next. Nah, akan terbentuk apa ya namanya ini? Windows seperti ini ya. Jendela seperti ini. Jadi di sini kita akan memasukkan desain variabelnya, menentukan desain variabelnya. Jadi disinilah kegunaan kita harus tahu sebenarnya misalnya kayak di Susenas atau Sakernas itu desain sampelnya apa. Unit observasi yang dipilih pertama itu apa? Ini di bagian ini gunanya gitu maksudnya. Nah, misalnya strata. Untuk di Susna Sakernas stratanya itu adalah desa kota. Data yang dikirimkan dari pusat raw data karena RSE ini bisa kita hitung kalau sudah ada data raw data yang dari pusat karena sudah ada penimbangnya dan sebagainya. Itu yang dipilih aja yang strata. Kemudian strata ini desa kota sebenarnya. Desa kota karena di Surabaya itu perkotaan jadi dia sama ini ya. Strata. Kemudian diklik ke arah strata juga. Itu. Gimana Pak Es? Aman lantai 2? Aman. Nah, untuk klasternya ini adalah blok sensus. Di sini sudah didefinisikan ya kalau data yang dari pusat itu blok sensusnya itu adalah PSU. PSU ini sebenarnya blok sensus. Jadi kombinasi antara kode kabupaten dan blok sensus. Itu yang PSU itu di klaster. Klik aja. Nah, di sini kemudian selanjutnya adalah penimbang. Penimbangnya itu sudah diberikan juga dari pusat bahwa setiap individu itu penimbangnya beda-beda. Itu. Ini di sini kita masukkan ke sampel weight. Sampel weight. Sudah ya, jadi seperti ini. Sampel weight-nya apa tadi? Weight. Weight. Yang ini weight. Sudah seperti ini ya. Itu di next. Next berapa kali? 1. Nah, ini dipilih yang WR aja, yang use ini dihilangkan. Dihilangkan. Kemudian next. Nah, sudah tinggal di next saja. Next. Sudah finish. Sudah nggak terbentuk apa-apa. Itu terbentuk tadi filenya ada di, terserah teman-teman tadi menyimpannya di mana. Jadi untuk rencana analisisnya itu sudah siap untuk filenya.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung, menyajikan angka RSE. Caranya masih sama, di analyze, kemudian di kompleks sampel, kemudian di deskriptif. Pelan, Bu. Oke, Bu Mita. Analyze, Kompleks sama kayak prepare kompleks. tadi, ya tinggal yang deskriptif. Duh, keliru. Deskriptif ya. Di browse ini nanti dipilih aja file yang sudah dibentuk tadi, CS plan-nya. Tinggal dipilih misalnya yang CS plan-nya. CS plan, file CS plan-nya dipilih, open, kemudian ini bisa pakai yang atas, bisa juga pakai yang bawah. Kalau pakai yang bawah, kalau saya selalu pakai yang bawah dengan memastikan data yang ingin kita hitung itu sudah dibuka gitu filenya. Yang open dataset, kemudian yang latihan RSE diklik juga, kemudian continue. Sayo, balik. Balik Pak Es. Balik dulu. Aku Balik. buka file. File ada 2 kan tadi. Yang di sini, bukan. Yang sebelumnya. Ya, browse, ya. Yang browse itu dipilih Browse, aja yang tadi dibentuk Pak Es. Latihan apa terserah tadi membentuk file namanya apa. Yang pas, yang prepare analisis. Oh ya. Nah, tinggal di open, siap. Nah, ini yang diklik yang open dataset, kemudian yang latihan RSE, diklik juga, terus continue. Continue. Ini ada kayak gini ya, warning ya. Nah, itu di oke aja, abaikan. Oh, udah bener berarti kalau udah ada warning seperti ini. Oke. Nah. Tiwas kaget Bu Wahyu. Nah, yang di bagian measure ini adalah yang akan kita hitung. RSE-nya itu pengangguran. Nah, pengangguran kita masukkan ke, diklik ya, penganggurannya diklik, kita masukkan ke box measure ini. Kemudian kita klik statistik. Ya, pengangguran. Kemudian kita klik statistik. Akan ada layar seperti ini ya. Kita pilih yang sum ini artinya penjumlahan, karena kan kita akan menghitung jumlah kejadian ya, kejadian adanya pengangguran yang berkode 1. Yang kita pilih adalah yang sum, min-nya enggak perlu. Nah, yang di bawah ini yang kita centang adalah, ini terserah juga sih, yang penting koefisien variannya yang harus dicentang. Koefisien variannya harus dicentang. Confidence intervalnya ini opsional, yang penting koefisien variance yang dicentang. Continue, oke. Nah, sudah ya, kayak gitu tinggal oke. Oke, nah kayak gini. Nah, hasilnya bisa dilihat. Jadi hasilnya nanti akan muncul di sini. Terus ini yang sudah keluar. Pak Es, aman? Munculnya ini di Yang di bagian output. Jadi ada layar lagi yang baru, bukan yang di itu, ada output, ada yang di bagian output.
Mungkin Mbak Wahyu share screen-nya pakai mode desktop, Mbak. Oh ya, oke. Oh, sudah. Wis yuk ketemu yuk. Nah, udah ketemu ya, ini hasilnya. Ya. Kemudian caranya gimana? Jadi RSE itu adalah angka dari koefisien of varian ini dikalikan 100. Itu adalah nilai RSE-nya. Jadi yang harus dilakukan adalah memindahkan tabel ini ke Excel. Ada beberapa cara ya, bisa diekspor ataupun bisa di-copy. Kalau saya lebih suka di-copy. Ini diklik kanan sampai muncul tulisan copy. Di-copy ya, di-copy, kemudian kita pindahkan ke file Excel. Kita pindahkan ke file Excel. Kita pindahkan ke file Excel. Nah, jadi nilai RSE-nya itu harus kita hitung. RSE-nya dihitung yaitu sama dengan nilai dari coefficient of varian ini dikalikan 100. Nah, ini nilainya di bawah seperti itu. Atau bisa juga, rumusnya juga bisa menggunakan standar error dibagi dengan nilai estimasinya dikalikan dengan 100. Sama hasilnya. Standar error dibagi estimasi ya udah ketemu untuk nilai RSE-nya. Sudah ya, berhasil. Pak Es berhasil, Pak Es? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah. Jadi 11,83% ini untuk nilai RSE-nya. Kemudian nilai estimasinya adalah yang di sini. Jadi ini adalah jumlah pengangguran yang ada di Kota Surabaya itu ada 106.000 orang. Nah, kemudian eksternal itu mintanya itu bermacam-macam gitu. Ada yang minta pengangguran menurut tingkat pendidikan. Kemudian ada juga pengangguran menurut jenis kelamin. Nah, untuk hal-hal seperti itu kita juga perlu menghitung lagi bagaimana jika pengangguran itu di breakdown menurut tingkat pendidikan, kemudian juga di breakdown menurut jenis kelamin, apakah hasilnya RSE-nya tetap kecil gitu. Ketika RSE-nya besar, misalnya menurut tingkat pendidikan, ada yang pendidikan SD, SMP, SMA, diploma, sarjana. Misalnya kita menyajikan data seperti itu, maka misalnya nilai RSE-nya itu akan besar gitu, maka itu dari beberapa variabel itu harus digabungkan gitu. Nah, itu sekilas langkah-langkah penghitungan RSE. Mungkin perlu kita coba lagi bagaimana jika ada permintaan data misalnya jumlah pengangguran menurut jenis kelamin gitu. Pengangguran menurut jenis kelamin. Kita ulangi langkah yang sama. Cuman ini kan yang penganggurannya sudah terbentuk ya. Nah, untuk CS plan-nya itu kita nggak perlu membuat berkali-kali karena kan CS plan itu untuk menentukan klasternya apa, stratanya apa, itu cukup satu kali saja untuk beberapa variabel karena kan desain sampling-nya memang sama gitu. Jadi nggak perlu bikin berkali-kali. Jadi kalau sudah membuat CS plan satu kali, itu nggak perlu untuk variabel-variabel yang lain itu membuat CS plan baru lagi. Jadi langkah selanjutnya kalau misalnya ada permintaan data, misalnya jumlah pengangguran menurut jenis kelamin, langkah yang harus kita lakukan adalah tinggal yang di bagian analyze, kemudian yang di kompleks sampel, kemudian yang di deskriptif, ya.
Ini menggunakan CS plan yang sama. Kemudian sama kayak tadi. Oke ya. Yang di bagian yang akan kita hitung adalah angka pengangguran. Kemudian akan kita breakdown menjadi jenis kelamin, yaitu di subpopulasi kita masukkan variabel jenis kelamin, misalnya jenis kelamin kita masukkan di subpopulation. Kita lihat lagi, ini masih biasanya sama kalau kita sekali buka suatu file itu dia akan ngikut eh, yang sudah kita centang tadi gitu. Tinggal continue, continue. Kemudian oke. Nah, yang hasilnya itu nampak seperti ini. Jadi ketika pengangguran di breakdown menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, nilai RSE-nya untuk laki-laki itu 14%, kemudian untuk perempuan itu 20%. Artinya bisa ini ya sama-sama akurat untuk datanya. Bisa dicoba lagi untuk variabel-variabel yang lain, misalnya pengangguran misalnya ya, pengangguran menurut ya nggak ada menurut lapangan usaha Mbak Mita. Ini pengangguran. Misalnya kita itu menjadi pendidikan, pendidikan yang ditamatkan, atau mungkin kelompok umur, monggo di ini pendidikan gitu. Sama langkahnya tinggal dimasukkan di situ akan didapat yang menurut pendidikan. Nah, ini hasilnya kalau kita melihat berdasarkan apa tingkat pendidikan. Ya, ini bahkan ada yang nilainya sampai 100 ini. Nah, kalau menjumpai yang seperti ini, langkahnya adalah menggabungkan seperti lapangan usaha tadi dari 17 kategori kita gabungkan menjadi 3 kategori itu. Misalnya ini kita gabungkan menjadi sekolah apa di bawah SD gitu. Jadi satu kelompok ini bisa memperkecil nilai RSE. Kemudian dari SMP karena sudah kecil ya bisa berdiri sendiri. Kemudian SMA bisa berdiri. Kemudian juga universitas ini juga besar bisa digabung nanti mungkin untuk SMA sekolah pendidikan tinggi itu bisa digabung dengan SMA kejuruan dan universitas. Yang diploma ini kosong berarti memang dari sampel kita nggak ada gitu apa kasusnya. Untuk yang pendidikan diploma itu mungkin tidak ditemukan gitu. Maka bisa bernilai kosong. Nah, untuk yang bernilai 100 ini mungkin bisa jadi ini hanya ada satu case gitu. Sebenarnya saya juga belum mencermati seperti permintaan Pak Arif tadi, ini bagaimana ya kok bisa nilainya sampai lebih dari 100 gitu. Yang di sosial itu paling besar saya temui itu masih 100 gitu. Jadi nanti coba saya tanyakan lagi itu ilmu baru gitu. Maksudnya bagaimana ya kok bisa dia bisa lebih dari 100 itu kira-kira untuk kasus yang seperti apa?
Mungkin sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk step-stepnya seperti itu tadi. Halo, Tes. Bu Yu. Iya siap Pak Kolis. Tadi yang terakhir yang pengangguran dibagi menurut tingkat pendidikan, kalau misalkan digabung SD ke bawah atau SMA dan kuliah itu digabung itu seperti gimana caranya? Oh, Atau caranya seperti apa? Siap, siap Pak Kolis, siap. Kita coba ya. Di sini kita lihat, di sini ada variabel pendidikan ya. Pendidikan yang ditamatkan itu ada ini kategorinya. Jadi kita harus menggabungkan misalnya kode 1, kode 2, kode 3 itu menjadi satu kategori. Kemudian kode 4 itu sendiri misalnya SMP. Kemudian kode 5 sampai kode 8 itu menjadi satu kategori. Seperti itu. Kita akan menggabungkan ini 1 sampai 3 jadi satu, kemudian SMP berdiri sendiri, kemudian SMA ke atas juga jadi satu. Itu caranya sama, kita harus membentuk suatu variabel baru lagi. Caranya sama, membentuk variabel itu di compute variabel. Di compute variabel, kita bentuk variabel baru untuk pendidikan ya. Oh salah, maaf, saya ralat. Kita akan bentuk variabel baru di record into different variable, yang ditransform kemudian di record into different variable. Di sini, itu kita masukkan variabel yang akan kita kode baru, berikan kode baru itu yang variabel pendidikan, kemudian dimasukkan di sini. Kita beri nama variabelnya pendidikan 3 gitu ya, untuk tahu ini 3 kategori. Labelnya juga kita kasih sama saja. Jadi kalau nama variabel itu yang di sebelah sini ini, kemudian kalau yang pendidikan, yang label itu yang di sebelah label ini. Kita change, kemudian kita definisikan. Itu jadi misalnya kode, kita pilih yang range ini, yang di range, kemudian 1 sampai 3 itu menjadi kode 1. Kemudian kode 4 tetap menjadi kode 2. Kemudian kode 5 sampai 8 ya. 5 sampai 8 kita beri kode 3 gitu. Kemudian kita continue. Kita continue nanti akan terbentuk variabel baru di sini pendidikan dengan 3 kategori. Pendidikan dengan 3 kategori. Setiap mentransform gitu ya suatu variabel itu biasanya itu kalau saya cek barangkali ada nilai yang missing karena kelewatan belum kita kasih kode gitu. Caranya itu dianalyze misalnya untuk melihat
itunya, kemudian di frekuensi untuk memastikan kalau sudah nggak ada yang missing, artinya sudah benar gitu proses transformasinya. Nah, sudah terbentuk variabel pendidikan. Yang 3, ini caranya sudah sama, kemudian yang di analyze, yang di kompleks sampel, kemudian di deskriptif. Yang subpopulasinya kita ganti menjadi yang baru tadi dibentuk. Yang terbentuk sepertinya. Ternyata masih tinggi juga yang untuk pendidikan di bawah. Di atas 25%. Seperti itu misalnya Pak Kolis. Ini karena datanya ada yang saya potong. Gimana Pak Kolis? Siap, terima kasih. Hasil sama. Oke teman-teman, kita selanjutnya ini tadi ya, dicoba sendiri untuk soal quiz kita hari ini. Soal quiz ini silakan dicoba. Tadi kita bicara tentang pengangguran. Nah, sekarang kita bekerja formal dan informal menurut lapangan usaha 3 sektor. Hadiahnya enggak lebih dari minyak ini hadiahnya. Datanya tadi sudah saya kirim di ini ya, di chat untuk datanya. Datanya nggak ada. Sama, datanya sama. Open mic Mbak Mita. Ini datanya sama dengan yang tadi sudah dikirimkan. Nah, dengan berakhirnya ya, dengan mengerjakan quiz ini, maka saya pikir cukup sampai di sini untuk penjelasan mengenai RSE pada hari ini. Silakan teman-teman atau Bapak Ibu untuk mencoba untuk soal ini bagaimana penghitungannya. Nanti yang mengirimkan sebelum sekarang jam 3 ya, mengirimkan sebelum jam 4 yang tercepat dan benar, insya Allah akan ada hadiah yang menarik gitu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wahyu atas materi yang sangat luar biasa. Saya melihat wajah teman-teman di sini begitu antusias ya, dan sudah tidak sabar untuk merebut hadiah utama dari Mbak Wahyu. Jadi baik, ini sesi diskusi dan tanya jawabnya sudah selesai ya Mbak Wahyu, sudah tidak perlu dibuka lagi ya. Iya, sudah Mbak Lucy. Kecuali mungkin kalau masih ada yang di ini, masih ada yang mengganjal, ya. monggo sih. Monggo, mungkin kalau nggak ada sudah webinar masih ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Wahyu atau pas? Pas ya. Pas. Mumpung ini sudah ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dengan
akhir dan tanya jawab tadi, maka selesailah pula seluruh rangkaian acara SKA kita kali ini. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal Amin ya ibadah rabbal alamin. dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber hebat kita atas sharing ilmunya yang begitu luar biasa, dan juga kepada seluruh peserta Zoom meeting atas partisipasi dan antusiasmenya. Saya sebagai MC memohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara SKAK selanjutnya. Saya undur diri. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja informal. Saya ku gawe apa aku mau jenenge aplikasi ini aku mau. Iya, sembuh fit. Gak mudeng. Tak beri ya aplikasi ini. Sesuk Senin. Cek mlebu tuh. Dekat wis buyar. Ada wis buyar kok. Wis buyar kan. Kok gak ditutup? Sik tahu. Bariku aku mau tak omong kurang kabeh, Bos.